Salam, berjumpa lagi dengan saya hari ini. Hari ini saya akan memberikan kita sedikit pencerahan tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya melalui media sosial. Nah, oleh sebab itu saya akan memberi tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama dia katakan begini, apakah baptisan itu masih dianggap penting bagi orang percaya masa kini, khususnya untuk agama-agama Kristen Protestan ya. Nah, yang pertama saya mau menjawab bahwa ya masih sangat penting. Mengapa baptisan itu masih sangat penting sampai hari ini? Karena gereja-gereja juga masih melakukan baptisan itu bagi jemaatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi baptisan itu masih penting bagi kita. Yang kedua, karena baptisan adalah sebuah perintah Tuhan kepada orang percaya yang sudah menerima dan percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 28. Jadi baptisan itu adalah perintah Allah. Mengapa? Karena di dalam Matius pasal 28 ayat 9 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang berikutnya di dalam Markus 16 ayat 16 juga berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dalam ayat ini yang sudah saya paparkan, di sini menegaskan bahwa pentingnya baptisan itu sebagai tanda keselamatan bagi orang percaya. Jadi baptisan itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan telah memperoleh kehidupan yang kekal ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang dilontarkan kepada saya seperti ini. Mengapa orang Kristen itu percaya Alkitab sebagai firman Allah, sedangkan Alkitab selalu bertabrakan satu dengan yang lain? Dan juga mereka katakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi. Tetapi ketika saya bertanya yang asli yang mana, karena mereka berkata bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi, itu sudah palsu. Ketika saya bertanya yang mana aslinya, mereka tidak bisa menunjukkan. Tetapi hari ini saya mau memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua bahwa mengapa orang Kristen itu percaya Alkitab sebagai firman Allah. Ya, ini yang saya mau memberikan pencerahan bagi kita semua. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, simaklah konten ini dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, mengapa orang Kristen itu percaya Alkitab sebagai firman Allah? Yang pertama, orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan memiliki otoritas yang tertinggi dan absolut. Ya. Mengapa? Karena Alkitab sendiri menyatakan hal tersebut. Ya. Jadi Alkitab yang menyatakan sendiri, bukan saya yang menyatakan demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang mengatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi artinya bahwa di dalam Alkitab itu, segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Jadi kalau sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, yaitu dia bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajarkan kita. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita yang sudah miring-miring, dan juga untuk mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia. Jadi wahyu Allah itu dibagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu ya. Jadi wahyu Allah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah wahyu umum dan yang kedua adalah wahyu khusus.
Nah, wahyu umum itu adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Yang kedua, wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari surga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Nah, ada dua wahyu khusus yang diberikan Allah agar manusia itu bisa mengenalnya dengan benar. Yang pertama, melalui pribadi Yesus yang inkarnasi ke dunia ini. Yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14, ayat 18. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11 dan pasal 17 ayat yang ketiga. Nah, kedua, dia menyatakan melalui Alkitab, ya, firman Allah yang ditulis. Kita dapat mengenal Allah dengan benar karena dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. Ya. Bapak Ibu, yang keempat itu adalah inspirasi Alkitab. Nah, seorang tokoh yang bernama Charles dia mengatakan dan dia mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman itu sebagai berikut. Yang pertama, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat, ya, tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-16, di sini dilihat dari kata Yunani, untuk inspirasi adalah disebut dengan theopneustos. Jadi theopneustos, ya, yang berarti Allah menghembuskan nafas. Ya. Jadi Allah yang jadi firman Tuhan itu adalah hembusan nafas Allah yang dihembuskan. Penting untuk kita mengetahui bahwa kata pengwahyuan itu berbeda dengan kata pengilhaman dan ilumimasi, ya, ilumimasi, kata ilumimasi. Jadi dia katakan di sini, jadi dalam pengertian teknis teologis, kata pembahyuan atau pernyataan Allah menunjuk kepada pengalihan pikiran Allah kepada pikiran manusia yang dipilih Allah menjadi penulis-penulis kitab. Yang kedua, pengilhaman merujuk pada penulisan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis. Oleh para penulis dan pihak manusia itu berada dalam kontrol Roh Kudus. Jadi semuanya itu dikontrol oleh Roh Kudus. Pengilhaman disebut juga inspirasi. Sedangkan iluminasi atau penerangan merujuk pada pimpinan Roh Kudus yang memampukan manusia memahami kebenaran Alkitab dalam relevansinya pada setiap konteks kehidupan. Ya, itu yang keempat, ya. Yang kelima, otentik Alkitab. Jadi otentik berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis oleh penulis yang namanya dipakai untuk kitab tersebut, ya. Dan tulisannya tepat pada zaman yang dimaksud. Alkitab dikatakan otentik karena mengisahkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Ya. Jadi semua itu benar-benar terjadi, bukan dongeng. Ya. Yang keenam yaitu klaritas Alkitab. Klaritas atau kejelasan. Kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab itu ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaannya dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari, ya, dan sungguh-sungguh membaca dan mencari, karena pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan. Ya.
tidak berarti bahwa semua bagian dalam Alkitab itu akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar, tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, seorang harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, memiliki moral dan kehidupan rohani yang baik. Yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Nah, dalam surat-suratnya itu ada juga hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya akan memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ada yang baca-baca, belajar firman Tuhan, lama-lama menjadi murtad, meninggalkan Yesus dan mengatakan bahwa Alkitab ini tidak bisa dapat dipercaya. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, yang ketujuh, infabilitas dan ineransi Alkitab. Infabilitas dan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Sedangkan infabilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Nah, karena Alkitab diinspirasi oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Ya, jadi kekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nah, kalau kita lihat dari nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Baru yang telah digenapi, itu membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. Ya. Sudah digenapi semua. Ya. Yang ke-8, keharmonisan Alkitab. Ya. Alkitab adalah pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Ya, lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan yang berbeda, sosial yang berbeda, ekonomi yang berbeda, profesi yang berbeda. Tapi di samping itu, kitab-kitab itu ditulis pada zaman dan tempat yang berbeda. Walaupun demikian, Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab dalam Alkitab ini tidak bertentangan satu dengan yang lain, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisannya. Jadi kalau mau tafsir ayat, jangan comot-comot satu, harus lihat secara keseluruhannya. Ya, supaya jangan tersesat. Ya, yang ke-9, kita bisa melihat kredibilitas dalam Alkitab. Ya, kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan, sehingga dapat dipercaya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Ya. Kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi dan infabilitas, kanonitas, dan keharmonisan Alkitab. Kanonitas Alkitab, kata kanon itu berarti tongkat pengukur yang menunjukkan kepada suatu standar atau peraturan. Nah, di dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab itu telah diukur dengan suatu standar dan telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, ujian arkeologi, maupun filologi. Nah, jadi itulah kanonitas Alkitab. Jadi Alkitab kita ini sudah diukur, sudah melewati standar, sudah lulus, sudah final, tidak bisa lagi mau bertanya tentang keabsahan Alkitab, sudah. Ya, sudah semua, ya. Jadi kitab yang tidak lulus, ya. Jadi kalau Alkitab, sebuah kitab yang tidak lulus kanon itu disebut dengan apokrifa. Ya. Jadi kitab yang tidak lulus kanon itu disebut dengan apokrifa. Oke. Nah, yang
Yang ke-11 adalah relevansi dan kecukupan Alkitab, ya. Banyak buku yang telah ditulis oleh para ahli maupun filsuf, tetapi tidak mampu bertahan seperti Alkitab. Usianya saat ini sudah lebih dari 2000 tahun. Walaupun begitu, Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini, karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup, ya. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya, untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan atau pernyataan lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Tidak ada lagi. Sudah cukup di Alkitab, sudah final. Ya. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satu sumber Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatan. Yang ke-12 adalah otoritas Alkitab. Ya. Otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Jadi seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab, ya. Jadi tidak mempercayai Alkitab atau tidak mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Dalam banyak ayat Alkitab dikatakan demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat demikianlah firman Tuhan, bentuk kalimat ini dalam dunia perjanjian lama itu identik dengan bentuk kalimat demikian kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi yang disebut raja itu tidak dapat diganggu gugat lagi. Ini pernyataan Allah di dalam Alkitab tidak bisa diganggu gugat lagi, ya. Jadi harus dilakukan dan dilaksanakan. Nah, jadi kewajiban kita, apa yang ditulis itu kita harus lakukan dan laksanakan. Nah, misalnya di dalam kitab Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam perjanjian baru juga ada banyak ayat yang dijelaskan, ya, untuk menunjukkan bahwa tulisan dalam perjanjian lama adalah firman Allah. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 ini menunjukkan bahwa semua kitab Taurat itu adalah pikiran Allah, ilham Allah itu. Segala tulisannya telah diilhamkan oleh Allah. Dan Petrus juga berkata di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 juga mengatakan demikian. Nah, dalam perjanjian baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam perjanjian baru adalah firman Allah. Nah, di dalam mana? Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16, 1 Timotius pasal 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13. Nah, Alkitab adalah otoritas penentu dan akhir bagi orang-orang percaya yang menyangkut kehidupan pribadi maupun gereja. Jadi otoritas Alkitab terutama dikaitkan dengan pengwahyuan dan inspirasi Alkitab bahwa orang percaya dan gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Nah, itulah yang sudah saya jawab, ya, pertanyaan-pertanyaannya, dan dari 12 pertanyaan jawaban yang saya sudah jawabkan bahwa benar-benar Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak lagi perlu kita mempertanyakan, ya. Semoga pencerahan ini bisa memberkati bagi saudara-saudara yang sudah menyimak konten tersebut, ya. Dan saya juga sudah berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bagi saya melalui media sosial. Semoga jawaban-jawaban ini memberkati kita semua, ya. Dan sudah juga banyak beberapa konten-konten yang saya sudah katakan tentang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, ya. Tidak ada orang lain, hanya Yesus.
Oke, baik teman-teman semua, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ya, kalau setuju pandangan saya dan memberkati saudara, beri subscriber dan like ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.